Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Akbar, NRP 0819040003 dari kelas D4 TP5A. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 dari mata kuliah metode elemen hingga praktek untuk memenuhi evaluasi akhir semester tentang analisa tegangan bejana tekan. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai 4 topik, yakni yang pertama deskripsi kasus, yang kedua sifat material dan dimensi, yang ketiga model dan mesh 2D, dan yang keempat hasil analisis. Pertama, deskripsi kasus. Pada kasus ini, saya menggunakan jenis vertical pressure vessel dengan nama 48 VD 1060L. Simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Kedua, sifat material dan dimensi. Berikut merupakan gambar pressure vessel yang saya gunakan dalam tugas besar 2 kali ini. Dari gambar tersebut, saya dapat menentukan beberapa hal, yakni yang pertama nama 48 VD 1060L, yang kedua tebal sel, yakni 0,338 inch atau 1,0198 mm, tebal head 0,358 inch atau 0,5045 mm. Yang ketiga, diameter sel, yakni 48 inch atau 1219,2 mm, dan panjang sel 120 inch atau 3048 mm. Yang keempat, head depth, yakni 14 inch atau 355,6 mm, dengan tipe support yakni leg support, dan dimensi supportnya 3 inch x 3 inch. Yang ketujuh, MAWP atau tekanan desain, yakni sebesar 300 PSIG atau setara 2.068.000 Pascal. Temperatur desain 477,594 Kelvin. Selanjutnya, sifat material. Yang pertama, tipenya. Untuk sel sendiri yakni SA455 dan untuk head SA51670. Kedua, massa jenis sebesar 7.750,373 kg per meter kubik. Ketiga, modulus elastisitas sebesar 1,91 kali 10 pangkat 11 Pascal. Keempat, rasio Poisson sebesar 0,3. Kelima, yield stress sebesar 260 MPa, dan yang keenam, thermal expansion coefficient untuk initial condition 293 Kelvin. Untuk material sel yakni sebesar 1,26 kali 10 pangkat 5 mm per mm per Kelvin, dan untuk material SA51670 sebesar 1,44 kali 10 pangkat 5 mm per mm per Kelvin. Ketiga, model dan mesh 2D. Nah, berikut merupakan hasil desain pressure vessel saya yang menggunakan software Salome. Gambar ini merupakan gambar pressure vessel yang belum di meshing. Nah, ini merupakan parameternya. Di sini ada mayor radius senilai 0,605053 meter, minor radius 0,351053 meter, cell length senilai 3,048 meter, half support length 0,1524 meter, support width 0,107763 meter, dan theta untuk leg support 10,2 derajat, sedangkan untuk selnya 109,8 derajat. Berikut merupakan gambar dimensi dari mayor radius ya. Dimensi di sini diambil dari tengah vessel, ditarik ke samping ya. Hasilnya ini sebesar 0,605053. Nah, berikut merupakan dimensi dari minor radius ya. Nah, kalau tadi mayor itu dari tengah ke samping, kalau minor radius ini dari tengah ditarik ke atas, hasilnya ketemu 0,351053. Nah, berikut merupakan tampak dimensi dari sel length ya yang ada di Salome. Di sini sebesar 3,048. Nah, berikut merupakan half support length. Nah, di sini merupakan
bagian support yang masuk ke dalam pressure vessel. Nah, di sini diketahui hasilnya 0,1524. Nah, berikut merupakan kondisi batas yang saya input dalam tugas ini ya. Ini merupakan hasil meshingnya ya, setelah dikomput. Nah, di sini terlihat grouping untuk selnya, sedangkan yang kecil-kecil ini grouping untuk supportnya. 4 hasil analisis. Yang pertama ada grid independence. Nah, grid independence adalah kondisi di mana solusi numerik hasil metode elemen hingga tidak lagi tergantung pada ukuran mesh atau grid yang digunakan. Berikut merupakan hasil dari grid independence-nya. Di sini diketahui ada jumlah elemen dengan prinsipal maksimum dan persen error ya. Nah, untuk jumlah elemen 11.124, tegangan prinsipalnya segini, dan selanjutnya seperti itu membacanya. Di sini jumlah elemennya ini sekitar 11.000 sampai dengan 29.000. Sedangkan untuk tegangan prinsipal maksimumnya sekitar 982 juta ya, sekitar segitu. Berikut merupakan grafik grid independence yang dihasilkan dari software Microsoft Excel ya, yang dihasilkan dari tabel tadi sebelumnya. Nah, di sini untuk yang vertikal ini merupakan tegangan prinsipal maksimum dan yang horizontal ini menunjukkan jumlah elemen. Yang kedua, displacement. Displacement adalah perubahan posisi pada pressure vessel. Berikut merupakan displacement dari mesh 1 ya. Di sini terlihat yang di atas ini merupakan displacement yang terbesar karena tidak ada supportnya. Sedangkan berbanding terbalik dengan yang di bawah ini merupakan displacement yang terkecil karena di sini terdapat fixed support. Nah, di sini bisa dinyatakan displacement di titik biru ini bisa dikatakan sama dengan 0. Untuk mesh 2 sama seperti mesh 1 tadi. Mesh 3 juga sama seperti mesh 1 tadi penjelasannya. Mesh 4 juga masih sama. Berikut merupakan mesh 5 ya. Masih sama seperti mesh 1. Jadi kesimpulannya dari mesh 1 sampai mesh 5 ini semakin ke atas displacementnya semakin besar. Sedangkan semakin ke bawah displacementnya semakin rendah atau sama dengan 0. Karena menggunakan fixed support. Ketiga, tegangan normal. Tegangan normal adalah intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Nah, berikut merupakan hasil para view dari tegangan normal untuk mesh 1 ya. Nah, di sini terlihat bahwa seluruh bagian tangki ini bisa dikatakan memiliki tegangan normal yang sangat rendah. Karena di sini sekitar ini 580.000. Nah, jadi dikatakan aman lah. Untuk di bagian support ini baru tegangan normalnya sedikit meningkat atau lebih besar dari keseluruhan bagian pressure vessel ini, yakni sekitar untuk yang hijau ini sekitar 600 juta dan untuk yang kuning ini lebih besar lagi ya, jadi sekitar 800 juta. Jadi di bagian support ini bisa diatasi dengan pemberlakuan inspeksi secara berkala. Untuk mesh 2 penjelasannya sama seperti mesh 1. Untuk mesh 3 juga sama. Untuk mesh 4 juga masih sama. Dan juga yang terakhir untuk mesh 5 ini juga masih sama penjelasan seperti yang nomor 1 tadi. Cuma berbeda di angkanya saja. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari hasil para view tadi yang sudah kita review lah. Yang pertama, displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat pada bagian puncak pressure vessel. Namun untuk bagian bawahnya pressure vessel cenderung lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya support pada bagian sisi tersebut. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah. Namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Ini yang perlu diperhatikan apabila ingin menggunakan pressure vessel yang diuji. Yang kedua,
Principal stress yang terjadi dari percobaan di atas cenderung rendah pada bagian tangki atau drumnya. Namun untuk pada bagian pad atau supportnya cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress, namun masih dalam batas normal. Nilai principal stress pada bagian pad atau support ini perlu dilakukan pengecekan berkala untuk menentukan apa perlu repair atau tidak. Dan yang kesimpulan yang terakhir, desain pressure vessel yang saya uji ini layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Terima kasih. Berikut merupakan akhir dari pemaparan tugas besar 2 mata kuliah metode elemen hingga praktek. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Pak Mubala sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.